Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Siti Rohana dari Program Studi Pendidikan Masyarakat 2018 Universitas Sriwijaya. Baiklah, di sini saya akan mempresentasikan tugas proposal perencanaan program pemberdayaan perempuan dengan judul Pelaksanaan Sosialisasi Pemberdayaan Perempuan mengenai peran ibu dalam pembelajaran online di Desa Margoyoso Dusun 2. Baiklah, yang pertama itu ada analisis situasi. Di Desa Margoyoso terletak di Kecamatan Jayaloka, Kabupaten Musirawas. Desa Margoyoso memiliki dua dusun, yaitu Dusun 1 dan Dusun 2. Desa ini berdiri sejak tahun 1990 hingga sekarang dengan mayoritas penduduk adalah transmigrasi dari Pulau Jawa. Di Desa Margoyoso, Dusun 2 ini memiliki kurang lebih 150 keluarga dengan rata-rata dari keluarga memiliki anak yang berstatus pelajar baik itu PAUD, SD, SMP, maupun SMA. Di Desa Margoyoso memiliki satu PAUD yaitu PAUD Al-Barokah dan satu SD yaitu SD Negeri Margoyoso yang terletak di Dusun 2. Sedangkan untuk SMP dan SMA, anak Desa Margoyoso menginduk ke desa lain yang ada di Kecamatan Jayaloka. Latar pendidikan keluarga pada masyarakatnya rata-rata lulusan SD dan SMP, sehingga sebagian dari mereka kurang mengetahui bagaimana penggunaan teknologi dalam pembelajaran online. Maka dari itu, pendidikan merupakan hal penting bagi setiap individu, terutama pendidikan formal. Namun pada masa pandemik saat ini, pendidikan informal dan non-formal sangatlah penting bagi peserta didik. Ketika pendidikan formal diselenggarakan dari rumah, maka banyak sekali peserta didik yang mengalami kendala, yaitu salah satunya terkendala oleh jaringan dan perekonomian keluarga yang tidak dapat memberikan fasilitas kepada peserta didik untuk dapat mengikuti persekolahan dari rumah. Kemudian juga di sini peran keluarga dalam pendampingan proses pembelajaran online ini sangat diperlukan oleh peserta didik. Maka dari itu, saya memberikan sosialisasi di desa ini untuk meningkatkan peranan keluarga terutama ibu dalam pendampingan proses pembelajaran online pada anak. Selanjutnya yaitu identifikasi dan perumusan masalah. Dengan adanya pembelajaran online, ini memberikan tantangan bagi pelajar dalam mengikuti proses pembelajaran, di mana dalam hal ini semua pihak harus terlibat langsung, seperti guru, orang tua, dan lingkungan sekitar. Kemudian, adapun kendala-kendala itu menjadi catatan penting bagi dunia pendidikan yang harus melakukan pembelajaran secara online, dengan menimbulkan permasalahan atas ketidaksiapan baik di desa maupun di kota. Antara lain, yang pertama itu terkendalanya jaringan untuk proses pembelajaran. Yang kedua, ketidakpahaman keluarga, khususnya ibu dalam penggunaan teknologi. Yang ketiga, kebanyakan ibu-ibu lebih mementingkan kepentingannya ketimbang proses pembelajaran anak. Selanjutnya itu ada tujuan kegiatan. Tujuan kegiatan ini ada dua, yaitu tujuan umum dan tujuan khusus. Nah, pada tujuan umum ini memberikan pengetahuan kepada ibu-ibu bagaimana peranannya dalam pembelajaran anak dan cara mendampingi dan menyikapi proses pembelajaran online pada anak. Yang kedua itu tujuan khusus. Tujuan khusus ini antara lain yaitu ibu-ibu paham mengenai bagaimana pembelajaran online untuk anak. Yang kedua, ibu-ibu paham tentang bagaimana peranannya dalam proses pembelajaran online anak. Dan yang ketiga, ibu-ibu mendapatkan pelatihan tentang pembelajaran online dan penggunaan teknologi yang digunakan dalam proses pembelajaran online. Selanjutnya itu ada tinjauan pustaka. Dalam tinjauan pustaka ini ada beberapa poin yang saya masukkan dalam proposal, yaitu yang pertama, pemberdayaan perempuan. Nah, pemberdayaan perempuan ini menjelaskan pengertian pemberdayaan perempuan. Nah, di sini pemberdayaan perempuan adalah upaya peningkatan kemampuan wanita dalam mengembangkan kapasitas dan keterampilannya untuk meraih akses dan penguasaan terhadap antara lain posisi pengambil keputusan, sumber-sumber, dan struktur atau jalur yang menunjang. Nah, pemberdayaan wanita dapat dilakukan melalui proses penyadaran, sehingga diharapkan wanita mampu menganalisis serta kritis situasi masyarakat dan dapat memahami praktik-praktik diskriminasi yang merupakan konstruksi sosial, serta dapat membedakan antara peran kodrati dengan peran gender. Poin yang kedua yaitu pembelajaran online.
Dalam paradigma pembelajaran tradisional, proses belajar mengajar biasanya berlangsung di dalam kelas dengan kehadiran guru di dalam kelas dan pengaturan jadwal yang kaku, di mana dalam proses pembelajaran belajar mengajar hanya bisa dilakukan pada waktu dan tempat yang telah diterapkan. Nah, peran guru sangat dominan dan bertanggung jawab atas keefektivitasan proses belajar mengajar. Guru juga menjadi sumber belajar yang dominan. Kemajuan teknologi sekarang memungkinkan siswa untuk belajar sepenuhnya secara online. Karena pada pandemi saat ini, pembelajaran online ini adalah alternatif dari digunakannya pembelajaran secara tatap muka langsung. Nah, adapun pembelajaran online dapat melalui yang pertama itu e-book, jurnal, video seperti Zoom, ceramah yang direkam, kuis, forum diskusi. Nah, sumber daya yang ditawarkan dalam proses pembelajaran online akan bergantung pada institusi masing-masing. Pembelajaran online merupakan pengalaman yang baru bagi siswa atau peserta didik. Yang poin ketiga itu peran ibu, di mana dalam peran ibu ini menjelaskan bagaimana peran ibu dalam mendidik atau mendamping proses pembelajaran anak baik formal, informal maupun non-formal. Selanjutnya itu halayak sasaran. Halayak sasaran ini ada 3. Yang pertama itu rekrutmen. Sasaran dalam kegiatan ini ialah seluruh masyarakat Desa Margoyoso Dusun 2, khususnya ibu-ibu yang memiliki anak sekolah, mulai dari anak TK, SD, SMP, dan SMA. Selanjutnya itu ada kriteria warga belajar atau peserta sosialisasi. Kriteria yang pertama itu usia ibu-ibu. Nah, dalam usia ibu-ibu ini, semua ibu-ibu yang masih memiliki anak yang berstatus sebagai pelajar. Yang kedua, ada tempat tinggal di mana ibu-ibu itu. Nah, tempat tinggal ini ada di Desa Margoyoso Dusun 2, Kecamatan Jayaloka, Kabupaten Musirawas. Yang ketiga, umur anak. Mulai dari anak TK sampai SMA. Poin yang ketiga itu jumlah peserta sosialisasi. Dalam kegiatan ini, kami mentargetkan peserta sosialisasi sebanyak 100 ibu-ibu. Selanjutnya itu ada target dan luaran. Nah, yang pertama itu ada jenis luaran yang akan dicapai. Dengan adanya program sosialisasi, pentingnya peran ibu dalam proses pembelajaran online pada anak di Desa Margoyoso Dusun 2 ini diharapkan mendapatkan luaran sesuai dengan yang ingin dicapai dalam pelaksanaan program ini. Nah, jenis luaran yang pertama itu ada sosialisasi pentingnya peran ibu dalam pembelajaran online pada anak di Desa Margoyoso Dusun 2, yaitu ibu-ibu mampu memahami. Yang pertama itu ada pengertian dan manfaat pembelajaran bagi anak. Yang kedua, pentingnya peran ibu dalam proses pembelajaran online pada anak. Yang ketiga, bagaimana cara mengatasi anak yang susah memahami pembelajaran online. Nah, jenis luaran yang kedua itu menerapkan dan memahami materi tentang teknologi yang sering digunakan dalam proses pembelajaran online pada masa pandemik saat ini. Selanjutnya itu ada tindak lanjut. Dalam luaran dan capaian ini diharapkan dapat menentukan tindakan selanjutnya dengan melihat kekurangan dan kelebihan diadakannya suatu program, sehingga memperbaiki dan meningkatkan lagi program agar lebih memberikan pemberdayaan kepada ibu-ibu. Kemudian, ketika program itu dirasa kurang baik, maka akan dilakukan alternatif lainnya. Selanjutnya itu metode pelaksanaan. Dalam metode pelaksanaan yang pertama itu ada proses pendampingan. Untuk mensukseskan pendampingan yang akan dilakukan, pendampingan menggunakan strategi partisipasi guna lebih meyakinkan ibu-ibu tentang apa yang dilakukan sehingga bisa memunculkan potensi-potensi yang belum mereka sadari. Selain itu, pendampingan di sini berposisi sebagai partnership bagi ibu-ibu. Nah, ibu-ibu sendiri sebagai subjek atau pelaku utama proses pemberdayaan. Selama proses pendampingan, banyak pengalaman baru yang bisa dijadikan pembelajaran dalam kehidupan di masa depan. Adapun langkah-langkah strategis penting dilakukan agar pendampingan bisa berhasil. Nah, untuk mencapai keberhasilan, maka selama melakukan proses pendampingan, sosialisasi, pentingnya peran ibu dalam proses pembelajaran online pada anak dilakukan langkah-langkah sebagai berikut. Yang pertama itu ada melakukan penelitian awal sebelum melakukan lokasi.
Yang kedua, melakukan pendekatan dengan masyarakat. Yang ketiga, menentukan data-data kependudukan masyarakat di Desa Margoyoso. Yang keempat, menentukan lokasi dan sarana prasarana. Yang kelima, pelaksanaan kegiatan sosialisasi. Poin selanjutnya itu ada metode penerapan IPTEK, di mana metode dalam penerapan program sosialisasi ini menggunakan metode partisipatif, yaitu yang pertama ceramah. Nah, dalam ceramah ini penyuluh memberikan penjelasan tentang materi pembelajaran dan manfaatnya serta bagaimana peran ibu sangat dibutuhkan dalam proses pembelajaran online. Yang kedua, demonstrasi. Nah, dalam demonstrasi ini penyuluh mempraktekkan bagaimana menyikapi dan mendampingi anak dalam proses pembelajaran online. Yang ketiga itu tanya jawab. Nah, dalam tanya jawab, penyuluh itu memberikan kesempatan pada ibu-ibu untuk bertanya dan penyuluh memberikan penjelasan atas pertanyaan yang disampaikan oleh ibu-ibu tersebut. Dalam pelaksanaan program sosialisasi ini memerlukan media audio visual dan visual. Kemudian untuk mendukung media tersebut maka diperlukannya alat bantu seperti laptop, proyektor, speaker, handphone, dan daftar hadir. Poin selanjutnya itu ada rencana kegiatan sosialisasi. Rencana sosialisasi yang waktu kegiatan yang pertama itu 15 menit, kegiatan awal, memberikan salam pembuka, kata sambutan, pemberian snack dan daftar hadir, menjelaskan tujuan dan manfaat diadakannya sosialisasi. Waktu kegiatan yang kedua itu 60 menit, dengan kegiatan inti, menjelaskan pengertian pembelajaran online, menjelaskan manfaat pembelajaran online, menjelaskan pentingnya peran ibu dalam proses pembelajaran, kemudian menjelaskan bagaimana cara menyikapi anak yang tidak mau belajar. Selanjutnya menjelaskan penggunaan teknologi yang digunakan dalam proses pembelajaran. Yang ketiga itu 15 menit dengan kegiatan tanya jawab. Yang keempat 15 menit dengan kegiatan penutup, yaitu ada pembacaan doa dan salam penutup. Poin selanjutnya itu ada evaluasi. Nah, dalam evaluasi digunakan dua metode, yaitu ada metode lisan atau wawancara dan metode observasi atau pengamatan. Nah, dalam metode lisan atau wawancara, di mana dalam metode ini memberikan pertanyaan kepada peserta sosialisasi secara langsung mengenai pelaksanaan kegiatan sosialisasi pentingnya peran ibu dalam proses pembelajaran online pada anak. Metode ini digunakan untuk mengukur pemahaman peserta sosialisasi tentang materi yang disampaikan. Pertanyaannya yaitu yang pertama, apakah yang dimaksud dengan pembelajaran online? Yang kedua, apa saja tujuan dan manfaat pembelajaran online bagi anak? Yang ketiga, bagaimana peran ibu dalam proses pembelajaran online pada anak? Yang keempat, bagaimana cara mengatasi anak yang susah belajar online? Yang kedua itu dengan metode observasi atau pengamatan. Dalam metode ini dilihat dari bagaimana respon peserta saat proses sosialisasi berlangsung. Selanjutnya itu ada poin jenis dan substansi pemberdayaan perempuan. Jenis dan substansi pemberdayaan perempuan yaitu di bidang sosial, pendidikan informal, peran ibu dalam proses pembelajaran online pada anak di Desa Margoyoso Dusun 2. Selanjutnya ada tenaga pendidik. Tenaga pendidik di sini yaitu adalah fasilitator. Nah, fasilitator ini melakukan kegiatan untuk memperlancar proses pembelajaran masyarakat seperti memfasilitasi pelatihan, konsultasi atau bantuan teknis lainnya seperti mengembangkan kelompok, memberikan saran untuk memecahkan permasalahan masyarakat dan lainnya. Dalam sosialisasi ini, yang berperan sebagai fasilitator adalah penyuluh yang berkompeten di bidangnya. Selanjutnya itu ada mitra kerja. Mitra kerja dalam kegiatan sosialisasi pentingnya peran ibu dalam proses pembelajaran online pada anak di Desa Margoyoso Dusun 2 yaitu Ketua Dusun 2 dan Guru SD Negeri Margoyoso. Selanjutnya ada waktu dan biaya. Waktu dan bentuk kegiatannya yaitu yang pertama, waktu 13.30, bentuk kegiatan persiapan kegiatan sosialisasi dan mengumpulkan ibu-ibu atau peserta sosialisasi. Yang kedua itu waktu 14.30, memulai kegiatan dengan salam pembuka dan pengenalan penyuluh dan anggota
panitia, serta mengisi daftar hadir dan membagikan snack. Yang ketiga itu dengan waktu 14.40 menyampaikan materi sosialisasi oleh penyuluh. Yang keempat 15.50 sesi tanya jawab. Yang kelima 16.05 penutup, yaitu pembacaan doa dan salam penutup. Selanjutnya waktu yang tidak ditentukan yaitu evaluasi kegiatan sosial. Selanjutnya itu materi yang diberikan. Di sini materi yang diberikan yaitu pengertian dan manfaat pembelajaran online pada anak. Yang kedua tentang peran orang tua, terutama ibu, dalam mendampingi proses pembelajaran online pada anak. Yang ketiga, cara untuk mengatasi anak yang susah dalam pembelajaran online. Selanjutnya itu ada biaya yang dikeluarkan dalam kegiatan sosialisasi ini. Nah, rincian pengeluaran yang pertama itu ada snack peserta dan panitia sebanyak 150 paks dengan harga satuan 7.000, maka total 105.000. Yang kedua, snack penyuluh sebanyak 20 paks dengan harga satuan 10.000, maka dengan total 200.000. Yang ketiga ada air mineral atau aqua sebanyak 4 dus dengan harga satuan 18.000, maka jumlah total 72.000. Kertas A4 sebanyak 20 lembar dengan harga satuan Rp250 dengan total 5.000. Yang kelima itu ada pena sebanyak 5 dengan harga satuan 2.000 dengan jumlah total 10.000. Yang terakhir itu ada biaya yang tak terduga. Nah, biaya tak terduga ini disediakan sebanyak 100.000, maka jumlah total dari pengeluaran kegiatan sosialisasi ini sebanyak 492.000. Baiklah, demikianlah laporan pelaksanaan sosialisasi pemberdayaan perempuan di bidang sosial mengenai pentingnya peran ibu dalam proses pembelajaran online pada anak di Desa Margoyoso Dusun 2. Saya Siti Rohana memohon maaf apabila banyak kesalahan. Saya akhiri, wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.